Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuki Atika Afifah dengan NIM 1910112076 akan menyampaikan sebuah materi tentang International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional. Adapun dalam pembahasan kita kali ini terbagi atas 4 topik utama. Yang pertama mengenai pendahuluan Mahkamah Pidana Internasional, yang kedua yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yang ketiga struktur organisasinya, dan yang keempat adalah tahapan penyelesaian sengketa di Mahkamah Pidana Internasional. Untuk itu langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai pendahuluan Mahkamah Pidana Internasional. Ini didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1968 yang merupakan hasil dari suatu konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 hingga 17 Juli 1968 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara di dunia. Adapun mahkamah ini bersifat permanen yang berkedudukan di Den Haag, negeri Belanda. Statuta Roma sendiri secara keseluruhan terdiri atas 13 bagian dan 128 pasal. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Yurisdiksi sendiri terdiri atas 4. Yang pertama adalah yurisdiksi personal. Artinya Mahkamah Pidana Internasional berhak mengadili terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah warga negara peserta dan negara yang menerima yurisdiksi secara ad hoc. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai yurisdiksi kriminal. Adapun Mahkamah Pidana Internasional berhak mengadili beberapa jenis kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga adalah kejahatan perang, dan yang keempat adalah kejahatan agresi. Untuk selanjutnya, yurisdiksi yang ketiga yakni yurisdiksi temporal, yakni mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta Roma itu sendiri. Untuk selanjutnya, yurisdiksi yang terakhir yakni yurisdiksi teritorial. Artinya, mahkamah hanya memiliki yurisdiksi di wilayah negara peserta dan negara yang menerima yurisdiksi secara ad hoc. Kita masuk ke topik yang ketiga mengenai struktur organisasi Mahkamah Pidana Internasional yang terdiri atas yang pertama kepresidenan. Kepresidenan sendiri terdiri atas seluruh hakim yang berjumlah 18 orang yang dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Yang kedua adalah divisi banding, divisi peradilan, dan divisi pra-peradilan. Yang ketiga adalah kantor jaksa penuntut. Dan yang keempat adalah kepaniteraan yang bertugas dalam bidang non-yudisial, administratif, dan pelayanan. Materi yang terakhir adalah mengenai tahapan penyelesaian sengketa di Mahkamah Pidana Internasional yang terbagi atas yang pertama adalah penyelidikan dan penuntutan, yang kedua adalah tahapan penahanan dan penyerahan kepada mahkamah, yang ketiga adalah acara pemeriksaan pendahuluan atau pra-persidangan di hadapan mahkamah, yang keempat adalah tahapan persidangan, yang kelima adalah tahapan pengambilan putusan dan penghukuman. Adapun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara selama waktu tertentu maksimal 30 tahun, denda, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah tahapan permohonan banding dan peninjauan kembali dalam hal terdakwa tidak puas dengan putusan hakim, dan tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan hakim. Demikianlah penyampaian materi terkait Mahkamah Pidana Internasional. Semoga bermanfaat.